Sepak bola asal Malaysia Zakaria Rohim meminta untuk seluruh peserta atau tim yang mengikuti kompetisi AFF 2024 ini dapat menurunkan skuad terbaiknya. Agar apa? Agar supaya enak ditonton kompetisi ini. Dirinya juga menambahkan bahwa dia melihat Indonesia hanya menurunkan satu pemain seniornya dan sisanya sebagian besar dihuni oleh pemain-pemain U22. Dia menganggap bahwa Indonesia tidak menurunkan skuad terbaiknya. Dirinya juga menyampaikan hal ini juga dapat berdampak ke negara lain. Apabila negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia juga mengambil keputusan yang sama seperti Indonesia dengan menurunkan U22, maka AFF ini menurutnya bisa hilang. Karena apa? Karena sudah ada SEA Games, yang dimana SEA Games ini biasanya yang diturunkan adalah pemain-pemain usia mudanya. Tapi buat King Indo kita nggak perlu menurunkan skuad yang full power. Karena apa? Karena kalau kita menurunkan skuad yang full power, sudah ketebak pemenangnya siapa. Nah, dengan itu malah AFF jadi nggak seru juga. Lebih baik kita turunin usia muda kita sekaligus untuk menjadi ajang pemain-pemain muda kita mencari pengalaman. Dan juga menurut King Indo nih, AFF itu ibarat playground ataupun teman bermain. Gimana menurut kalian? Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, saya doakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan sebentar tadi teman-teman sudah mendengar bagaimana komen abang ini terhadap dunia sepak bola ataupun Piala AFF untuk tahun 2024 ini. Nah guys, dalam perlawanan beberapa seri yang saya lihat ya, kali ini agak berbeda ya. Kenapa? Hari ini Timnas Indonesia telah merubah pemikiran ataupun persepsi tim-tim yang ada di sekitar Asia Tenggara ini. Nah, apa yang saya lihat, ada beberapa perkara yang menarik untuk kita bahas kali ini. Yang pertama sekali, Indonesia ya. Indonesia telah membuktikan ya bahwa pemain-pemain muda mereka ini selevel dengan pemain-pemain senior ya, tim-tim yang lain di Asia Tenggara ini. Lihat saja bagaimana penampilan Timnas Indonesia di beberapa seri laga yang mereka tempuhi. Kalau dilihat, hanya satu orang saja pemain senior ataupun yang berusia 25 tahun ke atas ya, yaitu Asnawi Mangku Alam. Selebihnya semua pemain-pemain muda berusia bawah 22 tahun. Ini sangat menarik guys, karena bila melihat penampilan Timnas Indonesia menghadapi Vietnam semalam, guys, memang pemain Timnas Indonesia, saya bukan kata apalah, tetapi saya jujur saya katakan pemain-pemain Timnas Indonesia semalam mereka bermain cukup solid ya. Sungguh pun ada beberapa perkara yang harus ditambah baik, tetapi dari segi kualitas pemain-pemain muda Timnas Indonesia ini, mereka bisa menghadapi tim gergasi di Asia Tenggara ini juga, yaitu Vietnam. Vietnam siapa tidak kenal, musuh tradisi kita guys, sama ada Malaysia maupun Indonesia. Vietnam ini pernah suatu ketika dulu mewakili ya ASEAN ke kualifikasi Piala Dunia. Dan saat itu saya masih ingat, Vietnam meraih 4 poin yang mereka raih sepanjang kualifikasi Piala Dunia sebelum ini. Nah, pemain-pemain Vietnam itulah yang dihadapi oleh Timnas Indonesia, Garuda Muda semalam, yang mana dari segi serangan ataupun bagaimana pertahanan Timnas Indonesia itu tidak bisa ditembusi banyak guys. Hanya satu jaringan saja yang berjaya diperolehi oleh Timnas Vietnam. Bayangkan pemain-pemain Vietnam ini adalah pemain-pemain kebanyakannya daripada pemain senior. Tapi Indonesia dia menurunkan pemain-pemain rata-rata bawah 22 tahun. Ini adalah perkara yang menarik dan menjadi topik yang trending ya, dibahaskan dan juga diperkatakan di media-media terutamanya negara Asia Tenggara ini. Nah, saya telah membuat satu video tadi tentang perubahan yang berlaku
di Asia Tenggara ini, khususnya apabila setelah Pak Erick Thohir menjabat sebagai ketua umum, di sinilah bermulanya era perubahan ya, yang mana sekarang ini Indonesia mencetuskan fenomena perubahan yang besar terhadap dunia sepak bola di Asia Tenggara ini. Apa tidaknya sekarang ini melihat penampilan timnas Indonesia yang banyak mengungguli ataupun banyak meraih kejayaan dan juga pencapaian, khususnya semua peringkat usia mereka lolos ke Piala Asia. Dan inilah yang membuat tim-tim yang lain di Asia Tenggara ini jadi semangat, jadi termotivasi, jadi ingin seiring dengan timnas Indonesia ya. Ini adalah bagaimana kecerdasan Pak Erick Thohir membentuk pemain-pemain muda ataupun federasi serta timnas Indonesia itu. Saya masih teringat Pak Erick Thohir awal-awal dia menjabat sebagai ketua umum, di awal mulanya dia menjadi ketua umum dia telah mengundang timnas Argentina. Tahu, bayangkan Argentina suatu ketika dulu dia mempunyai ranking yang pertama ya di peringkat FIFA, itu diundang ke Indonesia untuk laga dengan pemain-pemain timnas Indonesia. Ramai yang menganggap perkara ini aneh. Kenapa tim nomor 1 dibawa ke Indonesia lawan tim yang 135 kalau saya tidak silap ketika itu, timnas Indonesia. Manakala lawan mereka ini tim ranking nomor 1. Itu yang banyak persoalan dulu. Tetapi ternyata inilah kecerdasan Pak Erick Thohir, bagaimana dia mengasah mental para pemain untuk berhadapan dengan tim nomor 1 dunia ketika itu. Nah, hari ini telah dapat hasilnya. Mereka sudah meraih hasilnya, kesan daripada apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir terhadap persepakbolaan negara Indonesia. Hari ini, bila Indonesia menghadapi tim-tim yang kuat seperti Arab Saudi, Bahrain, Australia, China, dan juga yang di grup C untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 itu, mereka tidak gentar, mereka tidak takut. Ini yang kunci utama yang saya lihat bila Pak Erick Thohir melakukan hal suatu ketika dulu mengundang timnas Argentina. Jadi hari ini semua pemain-pemain timnas Indonesia itu sudah terbiasa guys dengan menghadapi tim yang lebih besar daripada timnas Indonesia. Lihat bagaimana semalam timnas Indonesia menghadapi timnas Vietnam. Saya melihat ya, dari segi permainan timnas Indonesia memang saya boleh katakan cukup menarik dan juga solid guys. Karena mereka pada menit 77 baru Vietnam bisa menembusi pertahanan ataupun gawang timnas Indonesia. Jadi pada babak pertama tidak bisa ditembusi. Pada babak kedua menit ke-77 barulah bisa ditembusi. Itu pun hanya gol 1 sejak jaringan yang diperolehi oleh timnas Vietnam. Jadi dari segi keberanian pemain-pemain timnas Indonesia ini sudah terbentuk ya. Sungguh pun yang bermain menghadapi Argentina suatu ketika dulu adalah timnas senior, tetapi dia turun kepada anak-anak adik-adik mereka, yaitu pemain-pemain muda yang rata-rata berusia umur 22 tahun. Guys, ini satu perkara yang sangat memberi dampak yang positif ya terhadap perkembangan sepak bola di Asia Tenggara ini. Hari ini bila melihat Indonesia adalah tim yang banyak mengungguli kemenangan-kemenangan setiap perlawanan yang mereka hadapi, maka tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini juga sudah turut berubah. Manakala beberapa ketua-ketua federasi ya ataupun ketua-ketua sepak bola setiap negara ya, ada beberapa telah bertemu dengan Pak Erick Thohir dan berjumpa dengan Pak Erick Thohir. Mungkin ada beberapa perkara yang dibincangkan. Hari ini Indonesia telah menjadi perintis ya kepada tim yang ada di ASEAN ini. Sebab hari ini Indonesia telah mewakili ASEAN ke putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi sebelum ini siapa yang lihat ASEAN ini? Apa keunggulan kita? Tetapi hari ini Indonesia dia mengangkat nama ASEAN sekaligus ya, dan kita sudah dipandang oleh negara-negara barat sana tentang persepak bolaan. Ini yang sangat bagus untuk kita renungi apa yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir, sehingga
dampak yang sangat positif terhadap tim yang ada di Asia Tenggara ini. Nah, bila timnas Indonesia menampilkan pemain-pemain muda mereka, jadi di sini dikatakan, kini ASEAN tahu kualitas pemain muda Indonesia bagaimana. Lihat bagaimana penampilan mereka menghadapi Vietnam semalam, dari segi cara mereka passing, dari segi memahami apa dorong punya tugas ataupun peranan, mereka sudah memahami. Kalaulah perkara ini mungkin 1 bulan sebelum perlawanan, semua pemain-pemain muda ini dikumpul, dilatih ya, saya rasa Indonesia akan menjadi juara di Piala AFF ini. Dan saya dapat menduga juga bahwa Indonesia ada potensi menang untuk Piala AFF 2024 ini. Lihat saja penampilan timnas wanita mereka, juara semua peringkat umur ke Piala Asia. Lepas tu timnas senior ke Piala Dunia kualifikasi. Ini timnas putra di kualifikasi di Piala AFF 2024 ini pasti mereka mentargetkan untuk menjadi juara. Sebab apa? Sintayong yang memimpin pemain-pemain muda ini. Sintayong sendiri yang turun tangan. Sudah pasti dengan kelebihan dan juga pengalaman coach Sintayong yang pernah membawa tim sebelum dia datang ke Indonesia, dia pernah bawa satu tim ke Piala Dunia. Inilah yang membentuk, yang membawa, yang memimpin pemain-pemain muda timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini. Nah, jadi guys, bila melihat apa yang telah dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia, ini mendapat satu gambaran bahwa di Indonesia mereka punya program cukup baik ya. Saya melihat bagaimana Pak Erick Thohir ingin menjadikan pemain timnas Indonesia ini dengan keseluruhan 150 orang pemain. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia ingin menjadikan timnas mereka berada 100 besar di ranking peringkat FIFA. Dan apabila melihat hari ini Indonesia satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN yang melaju pada putaran yang ketiga dan peluang Indonesia semakin luas untuk ke Piala Dunia, inilah yang menjadi satu perkara membangkar semangat para tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini untuk terus sama-sama berjuang mengejar timnas Indonesia, karena Indonesia telah membuktikan bahwa mereka hari ini berada di landasan yang betul. Jadi bila melihat tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini, ada beberapa negara juga menurunkan ya pemain-pemain muda. Tetapi siapa yang mencetuskan? Tidak lain dan tidak bukan adalah Indonesia. Jadi bila melihat hari ini Indonesia dipimpin oleh seorang ketua umum yang cukup mempunyai wibawa yang tinggi, lepas tu mempunyai tanggung jawab dan juga sangat serius dalam mengangkat persepak bolaan mereka. Jadi apapun bila melihat penampilan timnas Indonesia hari ini, mereka bukan saja menampilkan pemain-pemain senior, membuktikan kualitas mereka, malah pemain-pemain timnas Indonesia di bawah umur 22 tahun ini juga turut menggambarkan bahwa kualitas pemain-pemain timnas Indonesia ini sudah jauh lebih baik berbanding dengan yang dulu. Jadi inilah yang dikatakan ASEAN sekarang ini sudah tahu kualitas pemain muda itu bagaimana. Penampilan mereka, beberapa laga yang mereka hadapi memang cukup baik, dan apabila menghadapi tim besar seperti Vietnam nih guys, sebenarnya Vietnam ini musuh tradisi. Pada mulanya itu saya melihat Vietnam ingin menghajar Indonesia sehingga 10-0. Tetapi apa yang berlaku? Tidak sampai 10-0 guys. Hanya satu jaringan saja yang mereka perolehi. Jadi inilah gambaran dan juga suasana yang berlaku di Asia Tenggara ini. Apabila dengan kebangkitan timnas Indonesia di Asia Tenggara ini turut memberi satu dampak yang positif terhadap tim yang ada di Asia Tenggara ini, mereka juga ingin menjadi seperti Indonesia. Dan hari ini semua tim yang ada di Asia Tenggara ini guys ingin mengalahkan timnas Indonesia. Karena apa? Itulah yang mereka lakukan karena sudah jauh ketinggalan guys. Jadi untuk perlawanan Piala AFF ini, kalau dikatakan tadi sudah kurang serinya, ya memang kalau
dari segi pemain-pemain yang ada sekarang ini tidak menampilkan pemain yang baik seperti mana yang pemain timnas Indonesia kan. Biasa kalau timnas Indonesia main memang penuh satu stadion. Tapi lihat saja, maaf saja guys, ketika Malaysia menghadapi Thailand baru-baru ini, Masya Allah, agak sedih juga guys, karena dari segi pendukung-pendukung itu tidak sebanyak yang mana Indonesia, yang kalau Indonesia main memang ramai. Jadi ini yang perbedaannya. Kenapa di Indonesia ramai yang menonton, kenapa tim-tim lain kurang penonton? Jadi ini membuktikan bahwa dari segi kualitas itulah yang orang tengok, dari segi penampilan itu juga orang akan lihat. Setiap penampilan yang baik pasti orang akan suka. Nah begitu. Jadi apapun dalam perjuangan di Piala AFF untuk kali ini, ya kita harus memberi support kepada pemain-pemain ya, agar semua negara yang ada di ASEAN ini dapat melakukan yang terbaik, dan semoga selepas ini mungkin bukan Indonesia saja yang bisa melaju pada kualifikasi Piala Dunia yang sampai ke putaran yang ketiga, malah ada peluang besar untuk ke Piala Dunia, malah tim-tim yang lain juga mungkin ada peluang juga ke depan ini. Jadi ini berpuncak juga daripada kepemimpinannya. Jadi apapun, pada Pak Erick Thohir memang seorang yang sangat kreatif, sangat berwawasan, dan juga idenya ini telah mencetuskan satu fenomena perubahan yang besar ya terhadap perkembangan sepak bola di Asia Tenggara ini. Dan bila melihat pemain-pemain timnas Indonesia hari ini, mereka semuanya mempunyai kemahiran, dan inilah peluang mereka untuk mengasah bakat mereka, untuk mencari pengalaman, dan juga di masa akan datang inilah pelapis untuk membawa nama negara masing-masing. Jadi selepas ini pasti akan ada lagi pemain-pemain pelapis ini yang akan menjadi pemain-pemain senior, dan inilah peluang mereka untuk mereka bangkit, untuk mereka cungkil bakat mereka, agar mereka dapat melakukan yang terbaik untuk negara. Jadi apapun guys, di Piala AFF ini Indonesia dan juga Malaysia berbeda tim. Indonesia berada di grup B, Malaysia di grup E. Jadi semoga Indonesia dan Malaysia bertemu nanti di final. Sebab kalau kita lihatlah kan, Indonesia dan Malaysia nih, kalau sudah dalam sepak bola, kalau bertemu sudah, pasti serunya itu luar biasa. Itu yang kita harapkan. Sebab kalau tidak seru guys, tidak ramailah media sosial. Akan sunyi nanti media sosial. Jadi kita mengharapkan begitulah kan. Apapun ini adalah perlawanan, kita jadikan sebagai satu jembatan untuk mempereratkan lagi silaturahim. Dan semoga apa yang direncanakan ASEAN ini akan dipandang nanti ya. Kita mengharapkan akan dipandang oleh tim-tim gergasi di sana di Eropa yang mereka selalu meraih kejayaan. Kita bila lagi. Jadi Indonesia sebagai perintisnya, hari ini Indonesia melaju pada putaran yang ketiga. Jadi didoakan semoga perjuangan timnas Indonesia ini akan memberi dampak yang positif, dan kesannya sudah terlihat sekarang ini bagaimana perkembangan sepak bola di negara-negara yang lain di Asia Tenggara ini turut berkembang bagus juga. Ini adalah kesan daripada prestasi dan juga revolusi yang telah berlaku pada timnas Indonesia. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Saya rasa begitu seronoknya, ataupun saya rasa begitu speechless melihat pemain-pemain sekarang ini, terutamanya pemain timnas Indonesia. Walaupun usia mereka di bawah 22 tahun, tetapi mereka punya performance memang solid guys. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.